Dapur itu memerankan peranan penting. Bukan cuma di toko, di warung, di rumah tangga pun dapur punya peranan penting. Posisi dapur yang pas akan memberikan peruntungan yang baik. Posisi dapur yang tidak pas akan memberikan hal yang mungkin kurang baik. Jadi, bagaimana mensiasati dapur supaya bisa menjadikan tempat yang baik, energi yang baik, usaha yang baik, makanan yang baik, dan tentu energi aliran yang sangat baik dalam setiap rumah. Jadi untuk memperlihatkan dapur, untuk taruh dapur itu ada di mana, letaknya di sebelah mana, itu butuh cara khusus, butuh trik khusus, butuh pengetahuan khusus sehingga tidak salah meletakkan dapur. Sebab dapur yang salah bisa mengakibatkan ekonomi yang bocor, uang yang habis-habisan, atau bahkan lebih pada keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. Tentu untuk memilih dapur akan ada tips-tips khusus yang akan saya bahas setelah makan. Hahaha. Dapur adalah sebuah istilah yang digunakan oleh orang-orang untuk melakukan satu proses yang namanya memasak. Memasak ini bisa berbagai hal. Memasak sebuah masalah, mengeringkan sebuah masalah juga bisa dalam sebuah dapur. Atau mengkreasikan sebuah rencana ke depan juga dalam sebuah dapur. Dapur rencana. Tetapi dalam kepercayaan orang-orang, ada dapur khusus yang berkaitan dengan isi perut. Inilah dapur makan. Dapur makan ternyata bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan selera orang, masak makanan yang enak, tetapi juga sebenarnya dapur makan merupakan satu posisi di mana dalam sebuah rumah mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan kesehatan. Sebab posisi dapur yang baik, posisi dapur yang secara letak, petak bumi atau feng shui itu baik, akan membawa peruntungan bagi si empunya, bagi si pemilik rumah. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Dapur apa sih yang baik? Dapur apa sih yang tidak baik? Secara garis besar mungkin saya akan bahas di sini bahwa pada prinsipnya setiap tempat itu dibagi menjadi 60-40. 60 adalah wilayah baik dan 40 adalah wilayah yang buruk. Wilayah yang baik bagusnya digunakan untuk ruang belajar, kamar tidur, kemudian hal-hal yang berguna lah, tempat bisnis misalnya. Nah, areal-areal yang buruk, areal yang berada pada posisi 40% energi negatif, itu bagusnya diletakkan, dijadikan sebuah gudang, garasi, atau tempat-tempat lain yang memang nggak dipergunakan. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah posisi dapur di antara 40 dan 60 tadi? Dapur adalah satu tempat yang merupakan tempat memasak segala hal. Entah baik, tidak baik, setengah baik, matang, setengah matang, dimasak dalam dapur untuk menjadi satu hidangan. Hidangan sebuah permasalahan, hidangan sebuah rencana, hidangan sebuah hal yang mengenyangkan, atau makanan. Dalam dapur kita juga banyak mengenal istilah-istilah. Misalnya ada bumbu masak, ada yang namanya rempah-rempah, ada yang namanya kelengkapan inti. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam hal ini. Kita akan membahas dapur manakah yang baik, dapur manakah yang tidak baik. Dapur baik biasanya adalah, pertama, satu adalah dapur yang bersih. Jadi kebersihan dapur itu juga satu hal yang merupakan poin pertama dalam setiap suksesnya, keberhasilannya orang. Kemudian hal apapun yang dilakukan menjadi luar biasa manakala dapur tersebut bersih. Dapur yang bersih akan mendukung banyak hal. Kemudian yang kedua, yang seperti apa? Mungkin sama kalau kita memecahkan sebuah masalah dalam sebuah dapur, pemecahan sebuah masalah, ya tentu dapur yang bersih akan membuat kita lebih terang benderang otaknya, lebih mudah mencerna sesuatu. Kemudian yang kedua adalah dapur yang terang benderang. Kenapa harus terang benderang? Karena kalau kita memasak sesuatu jangan sampai salah. Mau masukkan penyedap, kita masukkan garam. Mau masukkan garam, kita masukkan gula. Hal inilah yang nanti akan membuat
suasana menjadi hingar-bingar, menjadi berantakan. Oleh karena itu, dapur yang terang, dapur yang mempunyai posisi baik, itu adalah dapur yang akan membawa hasil yang baik. Kemudian apalagi? Mempunyai arus udara yang baik. Kenapa begitu? Supaya dapur tersebut menjadi dapur yang nyaman untuk orang memasak, untuk orang melakukan satu aktivitas di sana, tentu harus punya aliran udara yang baik, keluar masuk yang baik, sehingga tidak menimbulkan bau-bau tidak sedap. Apalagi kalau dalam restoran-restoran khusus yang namanya masak ikan itu bisa tiap hari, masak daging bisa tiap hari, bisa dibayangkan bagaimana kotoran-kotoran tadi juga menumpuk dan mempunyai bau yang kurang bagus. Apalagi dapurnya tersebut tidak mempunyai sirkulasi yang baik, tentu akan membuat dapur tersebut menjadi sumpek, menjadi bau, dan menjadikan banyak penyakit. Jorok, piring yang kotor, dan lain-lain akan menyebabkan penyakit. Kemudian, tadi saya sudah katakan, pertama harus bersih, harus tenang, sirkulasi yang baik. Nah, ini yang terakhir, baru arah dapur. Dapur itu biasanya akan dihitung berdasarkan arah mata angin. Ada banyak mata angin yang mungkin kita bisa ceritakan, karena tiap mata angin mempunyai sifat sendiri. Tergantung seperti apa sifat dapur dan sifat orangnya. Unsur apa yang melekat pada orang tersebut. Tanggal berapa dia dilahirkan, sio apa dia dilahirkan. Arahnya itu akan menentukan apakah nanti ke selatan, ke utara, atau ke barat daya. Untuk lebih jelasnya, tentu Anda bisa datang ketemu saya. Saya akan hitungkan khusus buat Anda. Dapur ke arah mana, dapur ke tempat mana yang bisa menghasilkan satu yang sangat positif buat kehidupan Anda. Karena dapur yang baik akan membawa kehidupan yang baik.